Selamat malam semua. Kita kembali meneruskan pembahasan kita 2 minggu yang lalu tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, ternyata perjanjian yang Allah buat dengan Abraham itu bertahap. Ya, ada 3 tahapan. Tetapi saya akan mengulang sedikit supaya kita ingat tentang perjanjian yang pertama yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Ya, nah seringkali kita berpikir bahwa Abraham itu memang dari nenek moyangnya itu sudah kenal dengan Yahweh gitu ya. Tapi ternyata menurut Yosua 24 ayat 2 dan 14 ternyata sebetulnya Abraham ini berasal dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya, atau dalam kata lain sebetulnya tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah, atau dengan kata-kata yang gamblang di kitab Yosua ini dikatakan beribadah kepada Allah lain gitu ya. Nah, jadi memang Allah memanggil Abraham untuk memperkenalkan dirinya, dan itu adalah suatu anugerah Allah boleh memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Namun yang kita pelajari adalah anugerah itu bukan tanpa tanggung jawab. Ternyata Abraham ini dan nenek moyangnya dikatakan beribadah kepada Allah lain, sama seperti orang Mesir, sama seperti orang-orang Mesopotamia kuno di seberang sungai Efrat, dan dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Abraham pada awalnya tidak mengenal Yahweh. Jadi Alkitab mengatakan asal-usul Abraham dan keluarganya itu sebagai penyembah ilah-ilah lain. Tidak heran kalau misalnya kita baca di dalam Alkitab bagaimana misalnya ketika Yakub dan istri-istrinya itu lari daripada Laban. Laban itu ternyata memiliki terafim-terafim yang ternyata dicuri oleh Rahel gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi memang mereka ternyata beribadah kepada Allah lain ya. Jadi Abraham adalah seorang goyim ya, menurut orang Ibrani itu goyim itu bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel ya. Goy itu bangsa, tapi kalau goyim itu berarti kata jamak bangsa-bangsa lain. Nah, sebetulnya kata bangsa-bangsa lain ini juga atau goyim ini juga mengacu kepada kafir, karena orang Israel merasa bangsa pilihan ya. Jadi bangsa-bangsa lain ini dianggap bukan bangsa pilihan, alias kafir, alias tidak mengenal Allah ya. Namun kata secara harafiah itu tidak ada kata kafir ya, tapi goyim. Goyim itu sebetulnya bermakna bangsa-bangsa lain. Namun juga dimaknai dalam arti kafir. Bangsa-bangsa lain itu bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi perjanjian itu selalu dimulai dari inisiatif Allah. Kalau itu adalah inisiatif Allah bukan manusia, maka itu adalah suatu anugerah. Dan inisiatif ini dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Nah, namun perjanjian itu tidak memaksa ya. Jadi perjanjian itu dimulai dari Allah memilih memperkenalkan dirinya kepada manusia ya. Tetapi harus ada ikatan kerjasama atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak ya. Nah, perjanjian itu bersifat persetujuan atau kontrak kerjasama. Kalau kita lihat ternyata pada awalnya bukan Abraham yang dipanggil untuk pindah ke Kanaan, tetapi Terah. Ya, nah kita lihat bahwa Terah itu merasa cukup berjalan sampai di tengah jalan saja, sampai di Haran saja, dan tidak meneruskan perjalanannya, tidak memenuhi panggilan itu. Dan Allah bisa menggantikan posisi Terah dengan orang lain, dan dalam hal ini adalah Abraham. Ya, jadi Allah tidak pernah memaksa. Kalau nggak mau, Allah punya stok banyak ya. Tetapi orang yang mau memenuhi perjanjian itu orang yang dikenal oleh Allah ya. Dan kita lihat bahwa nama Terah tidak pernah disebut-sebut lagi, tetapi nama Abraham, Allah dengan bangga menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Saya sering berpikir, coba kalau Terah itu melanjutkan perjalanan sampai Kanaan, kenapa ya gitu? Tinggal sedikit lagi sih, udah setengah perjalanan. Kan udah capek-capek pindah gitu. Kan udah capek-capek setengah perjalanan, sudah melewati separuh perjalanan, kok nggak diterusin tinggal sedikit lagi gitu ya. Coba kalau misalnya Terah melanjutkan, mungkin dia akan dikenal sebagai Allah Terah Abraham ya. Nama Terah akan disebut Terah Abraham dan Ishak mungkin, atau Terah Abraham Ishak dan Yakub misalnya seperti itu. Tapi nama Terah tidak disebut.
Allah tidak bangga disebut Allahnya Tera, tapi Allah bangga disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita jangan menyerah ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Jangan kita menyerah sampai Allah itu merasa bangga disebut mungkin Allahnya Lindia, akulah Allahnya Bambang, akulah Allahnya Lia misalnya. Jadi kita itu jadi representatif, jadi perwakilan Allah. Aku ini Allahnya Ane misalnya seperti itu. Alangkah bahagianya kita ketika kita diakui oleh Allah seperti itu ya. Dan Allah mengakui bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah bangga kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Terah dianggap orang yang tidak setia kepada perjanjian, tetapi Abraham setia kepada perjanjian dan Allah bangga dengan Abraham. Nah, tujuan pemanggilan, tujuan dipanggil dan diikat dalam perjanjian itu satu. Ya. Allah itu untuk menyingkapkan, memperkenalkan dirinya. Bagaimana Allah yang benar itu. Dan untuk mengoreksi konsep manusia yang salah tentang Allah. Ya. Seperti misalnya kita tahu bahwa misalnya Ayub. Ya, Ayub itu punya konsep yang salah tentang Allah. Oh, kalau aku baik-baik, Allah juga baik-baik. Kalau aku kasih sedekah kepada anak yatim, kalau aku minta ampun dosa untuk anak-anakku, ya pokoknya aman. Hidupku aman-aman saja. Tapi kalau aku jahat kepada anak yatim, maka Allah juga akan jahat kepada aku, akan membalas. Nah, konsep itu terbalik-balik ketika Ayub merasa aku nggak punya salah, tapi kok hidupku seperti ini berantakan. Dan teman-temannya juga punya konsep yang seperti itu. Oleh karena itu ketika mereka melihat Ayub itu masuk ke dalam suatu malapetaka, mereka menyalah-nyalahkan Ayub. Ayo kamu ingat-ingat, pasti kamu punya salah kan? Ayo kamu ingat-ingat, pasti kamu buat dosa kan? Ayo ngaku, minta ampun. Nah, makanya Ayub berkata, penghibur sialan kamu semua, bukannya datang menghibur malah menyalah-nyalahkan aku. Nah, coba sering nggak kita melihat seperti itu? Kalau orang punya sakit, kamu pasti punya sakit itu punya dosa. Orang punya anak yang kebutuhan khusus, kita judge, kamu salah apa? Gitu. Ya. Nah, sering kita seperti sahabat-sahabat Ayub, punya konsep yang salah tentang Allah. Oh, kalau sesuatu yang orang pandang buruk, kalau sesuatu dalam tanda kutip masalah itu terjadi, maka itu adalah suatu hukuman dari Allah. Dan Allah sedang memperkenalkan diri sebagai Allah yang benar. Bukan seperti itu konsepnya. Seringkali orang yang diberi anugerah, orang yang diajak Allah masuk ke dalam perjanjiannya justru mendapatkan masalah dalam hidupnya. Abraham mendapatkan masalah ketika Yahweh memanggil dia. Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus pergi ke tempat yang tidak dia ketahui. Dia meninggalkan support sistemnya, keluarganya. Dia harus pergi, meninggalkan kenyamanannya. Dan itu adalah masalah. Nah, ketika kita masuk dalam perjanjian dengan Allah, seringkali kita masuk dalam proses Allah untuk rela dibersihkan dari konsep-konsep yang salah dari dunia ini, yang dibangun oleh dunia ini. Oh, kalau kamu itu baik-baik saja, banyak uang, sehat, segalanya, rumah tangga bahagia, maka kamu itu disayang Tuhan. Bukan saya katakan itu sama sekali salah, tapi itu tidak tepat. Ya. Seringkali permasalahan itu membawa berkat kekal dalam hidup kita. Tapi berapa banyak kita menemukan orang-orang yang dalam masalah itu menemukan berkat kekal dalam setiap permasalahan. Ya. Tuhan bukan hanya ingin menyelesaikan masalah, misalnya kita punya masalah ekonomi, Tuhan selesaikan. Ya, misalnya kita punya masalah sakit penyakit, Tuhan selesaikan. Kita punya masalah rumah tangga, Tuhan selesaikan. Kita punya masalah pekerjaan, Tuhan selesaikan. Kita punya masalah bahkan misalnya pertengkaran dengan orang, disakiti orang, dihianati orang, Tuhan selesaikan. Tapi bukan sekedar itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya kita memahami berkat kekal di balik permasalahan itu.
yaitu apa? Mengenal dan dikenal Allah. Mengenal pribadi Allah dan dikenal. Dikenal itu dinikmati Allah, memiliki pengalaman dengan Allah, bukan cuma tahu. Ya, kalau misalnya gini, mungkin ada orang-orang di sini yang saya tidak kenal secara pribadi. Tetapi ada orang-orang yang di sini mungkin sudah lama mengenal saya dan memiliki pengalaman pribadi dengan saya misalnya. Nah, itulah cara Tuhan memperkenalkan diri, melalui pengalaman, bukan melalui pengetahuan saja. Kata Yunani untuk kenal itu ada eido dan ada ginosko. Eido itu menalar, mengenal melalui nalar. Misalnya kita tahu Pak Prabowo, kita tahu Donald Trump misalnya gitu ya. Oh, kita tahu Donald Trump ini punya perusahaan ini, pernah kawin berapa kali, anaknya siapa aja, menantunya siapa, kayak begitu ya. Pernah jadi presiden kapan gitu. Itu eido, itu mengenal dari nalar. Tapi apakah kita memiliki pengalaman pribadi dengan dia? Kan enggak. Nah, melalui permasalahan Allah bukan hanya ingin menyelesaikan, tentu Allah ingin menyelesaikan permasalahan kita, tapi yang Allah inginkan melalui permasalahan itu adalah membawa berkat kekal. Kita jadi mengenal dan dikenal Allah. Kita memiliki pengalaman dengan Allah. Dan ketika kita mengalami Allah, kita menjadi serupa dengan Dia. Kita dikoreksi konsep-konsep kita, cara berpikir kita, cara berperilaku kita yang salah, cara kita menghadapi permasalahan. Itu dikoreksi, dibetulin. Misalnya, ketika kita menghadapi permasalahan, kita sering khawatir. Khawatirnya ini dihilangkan, kita percaya kepada Allah. Nah, itu yang ingin Allah koreksi. Dengan kita mengenal Allah, kita percaya kepada Dia. Atau misalnya ketika kita sakit hati, kita mudah emosi, melalui permasalahan Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi lebih sabar. Nah, itu mengenal dan dikenal Allah. Ya. Jadi temukan berkat kekal dalam setiap permasalahan, bukan hanya masalah itu selesai, titik sampai situ, tapi nggak membawa berkat kekal. Hanya berkat sementara, selesai masalah, tapi kita nggak menemukan gitu. Apa sih ini? Merubah pribadi saya apa sih? Nah, pemanggilan Abraham merubah pribadi Abraham sehingga Allah itu bangga disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertama-tama Allah meminta dia untuk mempercayai, ya. Perjanjian tahap yang pertama, ya. Kejadian 12 ayat 1. Firman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Sudah ditunjukkan? Belum. Kemana? Nggak tahu. Ada Google Map? Kagak ada. Ada AI? Kagak ada. Nggak bisa dong nanya AI, di Kanaan itu bagaimana ya? Gitu, iklimnya gimana? Banyak rumput nggak buat ternak saya? Ada air nggak? Karena daerah situ kan daerah padang gurun. Nah, Allah memulai sebuah perjanjian dengan Abraham dan ia berjanji, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi perintah Allah kepada Abraham adalah Abraham meninggalkan sanak keluarganya. Abraham nggak tahu loh kemana dia harus pergi. Yang Allah minta adalah Abraham percaya. Dan Abraham dibenarkan karena dia percaya. Bukan sekedar dia percaya saja, tapi dia melakukan apa yang dia yakini. Abraham dibenarkan karena dia percaya, iya. Tetapi konsep percaya di dalam pemahaman Yahudi itu bukan konsep percaya di pikiran saja, tetapi dia melakukan apa yang Abraham melakukan, apa yang dia percayai. Abraham melakukan apa yang dia yakini. Abraham percaya kepada Allah, Allah suruh pergi, dia pergi. Allah suruh jalan, dia jalan. Karena dia percaya kepada Allah. Dia melangkah, dia melakukan sesuatu. Itu konsep orang Yahudi, percaya tidak pernah lepas dari melakukan apa yang diperintahkan. Percaya tidak pernah lepas dari perbuatan. Itu konsep orang Yahudi. Maka kalau sekarang ada ajaran yang mengatakan percaya tanpa harus melakukan apa-apa, itu adalah konsep yang asing. Konsep yang asing yang tidak diajarkan di Alkitab.
Abraham bukan hanya percaya, tapi dia melakukan apa yang dia yakini. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, ini adalah perjanjian pribadi antara Allah dengan Abraham. Allah berjanji apabila Abraham mengikuti perintahnya, Allah akan memberkati Abraham dengan banyak keturunan. Melalui Abraham, semua kaum di bumi mendapatkan berkat. Jadi Allah hendak membuat Abraham, pribadi Abraham, sebagai saluran berkat. Ya, ini perjanjian tahap pertama. Ya. Tetapi syaratnya di sini dikatakan gini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham menjadi saluran berkat bagi semua kaum di bumi, bagi semua bangsa di bumi. Abraham menjadi saluran berkat Allah. Yang memberkati tentu Allah, bukan Abraham. Menjadi saluran. Tetapi di sini dikatakan aku memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi syarat bagi bangsa-bangsa lain itu diberkati atau tidak, itu bagaimana sikap mereka terhadap Abraham, gitu ya. Kalau mereka itu jahat kepada Abraham, mereka tidak diberkati. Kalau mereka itu baik kepada Abraham, mereka diberkati. Nah, seperti itu ya. Jadi ini perjanjian antara pribadi Allah dengan Abraham. Ini tahap pertama, ya, belum selesai gitu ya. Nah, perjanjian adalah sebuah kontrak kesepakatan kerjasama. Jadi anugerah itu tidak menghilangkan tanggung jawab. Ya. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, Allah tidak menuntut Abraham mengucapkan sebuah kredo, doktrin, rumusan, pengakuan iman, tidak, ya. Atau disuruh beribadah caranya begini, diajarin beribadah caranya begini, enggak juga, ya. Tetapi sebuah penawaran, take and give. Allah menawarkan, memberikan Abraham sesuatu, tetapi Abraham harus mengorbankan sesuatu. Nah, ini adalah konsep perjanjian. Konsep perjanjian di dalam Alkitab itu seperti ini. Selalu seperti itu. Bahkan di perjanjian baru juga nanti seperti itu. Jadi Allah menawarkan Abraham, memberikan, menjanjikan sesuatu kalau Abraham mengorbankan sesuatu lebih dulu. Ya. Allah memperkenalkan diri, memanggil Abraham, itu adalah anugerah. Abraham tidak akan mengenal Allah yang benar kalau Allah tidak membuka diri kepada Abraham. Tetapi ketika Allah membuka diri, Allah itu ingin Abraham mempercayai dia. Bagaimana, coba kita pikirkan ya, bagaimana Abraham bisa percaya kepada Allah, begitu percaya gitu ya, dia mengorbankan segala sesuatu all out, padahal dia belum pernah mengenal Allah sebelumnya. Nah, ini kan suatu kepercayaan yang luar biasa, dipanggil oleh Allah yang baru dia kenal, dan disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu, dan dia nurut gitu. Beda dengan Terah, dipanggil oleh Allah yang tidak dia kenal, dia memang mencoba berjalan separuh jalan, tapi ada keraguan di situ. Apakah Allah ini akan menjamin hidupku? Apakah Allah ini akan memberkati hidupku? Apakah aku akan baik-baik saja kalau aku menyerahkan diriku kepadanya? Gitu kan? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi Abraham tidak, Abraham all out. All out buat Yahweh. Ya, Abraham mengorbankan, dan pengorbanannya itu dihargai oleh Allah. Nah, ya, perjanjian itu ada penawaran. Mau nggak? Mau nggak kamu begini? Tapi kamu harus begini dulu, gitu ya. Mau nggak kamu aku berkati, aku jadikan bangsa yang besar, tapi kamu harus meninggalkan keluargamu dulu. Nah, kan gitu. Itu perjanjian antara Allah dan Abraham yang pertama. Jadi ada kewajiban yang mengikat kedua belah pihak, ya. Jadi Alkitab tidak pernah memisahkan iman dengan ketaatan, kepercayaan dengan perbuatan. Abraham dibenarkan bukan sekadar yakin, sekadar percaya, tapi karena ia melakukan apa yang ia yakini. Abraham dibenarkan karena ia melakukan apa yang ia percayai. Ya. Jadi perjanjian tahap 1 ini, perjanjian antara Allah dan Abraham, membuat menjadi bangsa yang besar, janji, ya, janji Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, membuat nama Abraham masyhur, ya,
Dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Perjanjian pribadi antara Allah dan Abraham. Kita lihat perjanjian Allah dan Abraham tahap yang kedua. Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Tadi kejadian 12 ya. Sekarang loncat ke kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Nah, dimulai dengan Allah memperkenalkan dirinya lagi, ya kan? Selalu dimulai dari anugerah Allah memperkenalkan dirinya. Nah, di sini kemudian Allah menyebut dirinya akulah, mulai membuka lembaran yang baru ya, dibuka satu persatu, ya, dibuka satu persatu. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, itu belum sampai pengenalan yang mendalam. Misalnya gini, kamu udah kenal Tuhan belum? Kamu udah jadi Kristen belum? Oh udah, waktu kapan? Oh waktu nangis-nangis di KKR kapan itu, terus saya menyerahkan diri kepada Tuhan, saya mengenal Tuhan. Tapi pengenalan itu belum pengenalan yang utuh, pengenalan yang mendalam. Kita akan dibawa Tuhan terus mengenal dirinya, terus dibukakan. Dan ini Tuhan membukakan dirinya tahap yang kedua. Ya. Nah, dimulai dengan Allah memperkenalkan dirinya. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Yang pertama tadi 75 tahun ya, sekarang 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Nah, Allah menyebut dirinya, sifatnya, pribadinya, El Shaddai. Ya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kata El Shaddai itu bisa berarti yang Maha Kuasa. Itu juga bisa berarti, karena di konsep orang-orang Timur Tengah zaman dulu itu, kekuatan yang besar itu seperti gunung gitu ya, besar, gunung tinggi gitu ya, dan biasanya kuil dewa-dewa itu di atas gunung. Semakin tinggi gunung itu, semakin mulia dewa itu. Ya. Nah, Allah yang Maha Kuasa itu juga bisa jadi Allah yang ada di tempat yang tinggi atau di gunung gitu ya, yang berdaulat, ya. Bisa juga yang berdaulat, atau bisa juga yang dalam arti yang mencukupi, atau bisa juga karena yang mencukupi maka ini juga bisa diterjemahkan yang mencurahkan, pour out ya, dan itu berkaitan dengan hujan karena di Timur Tengah itu kan air susah, hujan susah. Nah, jadi kata El Shaddai ini mungkin berasal dari bahasa Kasdim Ilu Sadu yang akar katanya itu agak kabur gitu buat orang Yahudi gitu ya. Bisa jadi itu Maha Kuasa, berdaulat, mencukupi, mencurahkan gitu ya. Dan bahkan bisa juga karena Allah yang mencukupi itu juga bisa diartikan, ada yang bilang ini yang seperti seorang ibu yang menyusui. Nah, seperti itu ya. Karena ini berasal dari bahasa yang kuno sekali. Nah, akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Setelah Allah memperkenalkan diri sifatnya, Allah juga memperkenalkan bagaimana kehendaknya. Aku tidak bercela, aku juga ingin engkau tidak bercela, Abraham. Nah, kemudian Allah mengatakan begini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Gitu ya. Jadi Allah memperkenalkan diri, membuka. Abraham lebih mengenal lagi, tidak bercela. Ya. Nah, jadi tahap yang kedua dimulai dengan memperkenalkan dirinya dan meneguhkan perjanjian yang pertama. Ya, ini kan perjanjian yang pertama. Ya, membuat engkau menjadi sangat banyak. Ini pengulangan dari perjanjian yang pertama. Ya. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Abraham menjadi sumber dari bangsa-bangsa, menjadi bapa, menjadi sumber. Oleh karena itu Abraham harus mengganti namanya. Dari Abram menjadi Abraham. Udah punya anak belum? Belum. Udah jadi bangsa yang besar belum? Belum. Abraham harus melakukan lagi lebih dulu. Ya. Dari Abram, bapa yang tinggi, bapa yang mulia, artinya
harus dirubah menjadi Abraham, bapa orang banyak. Nah, pada saat itu orang Yahudi, nama itu mencerminkan pribadi. Nama itu biasanya selalu memiliki arti dan biasanya berkaitan dengan pribadi orang itu sendiri. Nah, Abram ini kan artinya bapa yang tinggi, bapa yang mulia gitu ya. Terus dia harus diganti nama menjadi Abraham yang artinya bapa orang banyak. Ketika dia ganti nama, dia udah punya anak belum? Dan ini sepertinya konyol gitu ya. Belum punya anak satu pun, tapi harus udah ganti nama jadi bapak orang banyak. Bapak bangsa-bangsa. Ya. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ya. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, bapak bangsa-bangsa, bapak goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi atau semua bangsa di dunia. Nah, jadi perjanjian Allah ternyata tidak hanya dengan Israel saja, tetapi dengan goyim, dengan semua bangsa di dunia. Perjanjian tahap yang kedua ini dimulai dengan Allah memperkenalkan dirinya, mengulangi perjanjian yang pertama, dan kemudian masuk ke tahap yang kedua. Allah meminta lagi Abraham melakukan sesuatu. Apa itu? Mengganti nama. Ya. Abraham udah jadi bapak, udah punya anak, udah punya cucu, cucunya banyak, belum. Tapi Abraham harus melakukan. Dan Abraham taat, gitu ya. Jadi Abraham belum melakukan apa-apa, tapi sudah mengaku diri, aku Abraham, aku bapak dari sejumlah besar bangsa. Dan hal yang seperti ini, itu lazim-lazim saja. Misalnya gini, ketika Yesus datang, dia tahu bahwa tujuannya adalah menebus dosa dunia. Dia sudah menebus belum? Belum. Dia belum menebus dosa dunia. Tetapi dia sudah, dosamu diampuni. Bukankah dosa itu diampuni karena penyaliban, karena pencurahan darah Yesus kan? Kalau tidak ada pencurahan darah Yesus, maka tidak ada penebusan dosa. Tapi itu belum terjadi. Tapi Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena dia tahu dia datang untuk menebus dosa. Sama seperti Abraham kan. Aku percaya Allah akan menjadikan aku menjadi bangsa yang besar, dan karena aku percaya aku akan memenuhi itu. Karena Allah yang mengatakan begitu, ya udah, aku ganti nama jadi Abraham. Nah, seperti itulah ketaatan, seperti itulah pemenuhan perjanjian dengan Allah. Kemudian perjanjian yang tahap kedua ini juga melibatkan keturunan Abraham, bukan hanya Abraham saja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian yang pertama di pasal yang ke-12 hanya Allah dengan Abraham. Yang kedua ini antara Allah dengan Abraham dan melibatkan keturunan Abraham. Ya. Jadi bukan hanya dengan Abraham aja, tetapi Allah kemudian meluaskan perjanjian ini dengan keturunan Abraham. Dan lebih luas lagi dikatakan apa? Perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi ini adalah perjanjian antara Allah, Abraham dan keturunannya, dan juga perjanjian yang abadi. Kalau yang di pertama kan belum, ya, hanya melibatkan Abraham saja. Dan tidak dikatakan perjanjian yang kekal. Tapi kemudian di tahap yang kedua, itu melibatkan bukan hanya Abraham, tetapi juga keturunan Abraham. Dan ini tanpa batas, alias selama-lamanya. Ya. Nah, diminta bahwa Abraham harus ganti nama, dan juga Abraham dan keturunannya harus bersunat. Ya. Jadi perjanjian yang tahap yang kedua, itu perjanjian yang bersifat inklusif, merangkul semua bangsa, bagi semua orang, bukan hanya bagi Israel saja. Lihat, ada tahapan, ada perkembangan, ada progresivitas dari perjanjian yang ditawarkan Allah. Ya, ketika Abraham di tahap yang pertama taat, masuk ke tahap yang kedua, dibuat lebih susah lagi, ya kan? Disuruh ganti nama, disuruh sunat, seolah-olah dipermalukan. Siapa namamu? Abraham. Ketawa kan, punya anak berapa? Punya anak 12 ya? Punya anak 20 ya? Enggak punya anak. Wah, ketawa orang, ya kan? Dibuat susah hidup Abraham ketika Abraham masuk dalam perjanjian Allah.
Ya. Nah, jadi perjanjian ini bersifat inklusif. Dan Paulus juga mengakui bahwa orang Yahudi adalah keturunan Abraham secara lahiriah, ya, yang dijanjikan yang berasal dari Ishak. Namun di sisi lain, Paulus juga mengakui bahwa Yahudi yang sejati, yang memiliki ikatan perjanjian yang masuk dalam perjanjian itu, yang keturunan Abraham harus disunat itu, bukan hanya yang sunat lahiriah saja kan, tetapi mereka yang mengalami sunat rohani itu dianggap keturunan Abraham juga. Ya. Jadi kita bisa masuk dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya kalau kita juga bersunat. Ya, sunat rohani. Seperti yang Paulus katakan dalam Roma 2 ayat 28. Yahudi yang sejati itu Yahudi yang bersunat hatinya. Nah, karena itu Paulus dengan jelas berkata bahwa orang yang menjadi milik Kristus dapat menjadi bagian perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Nah, Abraham menjadi bapak orang beriman karena dia melakukan apa yang dia imani. Jadi kalau kita mau jadi keturunan Abraham, terlibat dalam perjanjian antara Allah dan Abraham, kita harus seperti Abraham yang melakukan kehendak Allah. Nah, perjanjian tahap yang ketiga itu di Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Dan ini masuk ujian yang lebih besar lagi. Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi." Abraham sudah punya anak Ishak, ya. "Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu." Allah kemudian meminta lebih besar lagi. Pertama, Abraham disuruh meninggalkan keluarga, disuruh pergi dari tanah airnya. Pergi Abraham. Abraham suruh ganti nama, ganti nama. Abraham suruh sunat, sunat. Dan sekarang Abraham disuruh mempersembahkan yang paling berharga dalam hidupnya, anaknya yang tunggal. Sekian lama dia merindukan anak, dapat anak, dan kemudian Allah minta persembahkan dia menjadi korban bakaran. Apa yang Abraham lakukan? Dia taat. Ya. Dan karena Abraham taat, ya kita tahu kisah ini. Kemudian ketika Abraham hendak membunuh Ishak, malaikat Tuhan menghentikan dia. Nah, kita lihat perjanjiannya. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Nah, kita lihat, kadangkala ujian yang besar itu, kadangkala permasalahan yang besar itu, sebuah batu loncatan. Ketika Allah menguji apakah kita mau taat, berserah penuh, menyerahkan semuanya kepada Allah. Seringkali kita itu menyerah karena udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa begini, kasih bisa begitu, kita cari jalan keluar untuk mencapai apa yang kita mau. Kita nggak mau taat sama Tuhan, nggak mau mengikuti jalannya Tuhan. Kita masih ingin masalah kita selesai. Coba Abraham disuruh persembahkan anaknya. Dia nggak tawar loh, nggak tawar-tawar. Gimana kalau misalnya anaknya pembantu saya aja yang saya serahkan, ya. Abraham nggak nawar, "Tuhan mau korban manusia, gimana kalau ini aja, si Hagar aja saya persembahkan," gitu. Nggak tawar-tawaran, ya. Dan seringkali kita masih tawar-tawaran sama Tuhan. Kita masih coba bergulat sana, bergulat sini. Masih mencoba menyelesaikan permasalahan dengan caranya kita sendiri. Sehingga Allah tidak bisa ikut campur. Allah tidak bisa menolong kita kalau kita masih berusaha untuk mempertahankan diri kita. Ya, seperti orang yang misalnya gini ya. Kalau ada orang kecemplung dan dia nggak bisa renang, panik kan pasti, orang kecemplung nggak bisa renang kan pasti panik. Nah, pasti begini. Nah, seringkali
ketika orang mau menolong dia, itu kesulitan karena dia meronta-ronta. Nah, digambarkan bagaimana sih menolong orang yang begitu, biasanya ditarik rambutnya, ditarik bajunya. Kenapa? Karena kalau ditarik tangannya dia akan meronta-ronta. Atau dibiarin dulu lemes, ya. Baru setelah lemes setengah pingsan baru ditarik. Karena kalau enggak yang nolongin ini ketendang lah, ke apalah, dan ikut tenggelam. Nah, seringkali kan gitu ketika kita menghadapi permasalahan, kita cari jalan gini, gitu, gini, gitu. Padahal Tuhan mau membentuk kita dengan caranya. Tuhan hendak membentuk kita, menyediakan berkat yang kekal. Membuat kita menemukan dia, mengenal dia. Nah, tapi kita nggak mau menemukan Tuhan, pertolongan Tuhan tuh begini. Kita maunya caranya kita sendiri. Ya. Nah, kemudian Abraham mempersembahkan dan Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya. Karena engkau berbuat demikian, tidak segan-segan untuk menyerahkan segalanya, menyerahkan yang paling berharga. Menjadi persembahan kepada Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, ya, Bezaraka, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Frase oleh keturunanmu lah, Bezaraka ini, ya. Dalam bahasa Ibrani itu Bezaraka itu dari kata be, ya, di dalam atau oleh, dan zaraka dari kata zera yang berarti benih, ya. Di dalam benihmu, dan itu kata zera itu, ya, merupakan kata benda tunggal milik orang kedua, ya. Allah menjanjikan berkatnya bagi seluruh bumi karena satu benih, gitu ya. Kata benda tunggal milik orang kedua tunggal. Nah, jadi memang di sini Allah menjanjikan oleh satu keturunanmu. Jadi bukan banyak orang, bukan suatu bangsa. Nah, seringkali orang Yahudi menganggap bahwa merekalah keturunan yang dimaksud. Tetapi masalahnya di sini kata ini adalah kata benda tunggal milik orang kedua tunggal. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, ya, bahwa Yesus Kristuslah yang dimaksud. Ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Karena Paulus ngerti ini kan bahasa Ibrani. Ya, yang seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan keturunanmu, yaitu Kristus. Ya. Jadi Allah membuat janji yang lebih spesifik lagi, yang lebih jelas lagi, perjanjian itu lebih diperjelas, asalnya kepada Abraham. Kemudian Abraham dan keturunannya. Ternyata keturunannya itu nanti satu orang saja, gitu ya. Lebih spesifik, lebih jelas lagi. Yang akan menjadi saluran berkat bagi semua bangsa di bumi. Ya, baik itu bangsa yang berasal dari benih Abraham maupun bukan benih Abraham. Ya. Tetapi bisa masuk ke dalam perjanjian Abraham asal memiliki sunat hati yang masuk dalam keturunan Abraham. Nah, jadi janji itu bukan untuk satu bangsa, buat Israel saja. Seperti yang dipahami oleh banyak orang selama ini. Ya, karena janji itu terus berprogres, terus berubah. Berubah dalam arti lebih jelas gitu ya. Jadi dalam perjanjian 3 tahap ini, ya, dari pihak Abraham, pertama, Abraham meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat yang dia tidak ketahui. Kemudian mengganti nama dan bersunat. Dan kemudian yang ketiga, ya, ujian yang terakhir adalah mempersembahkan segalanya. Anaknya yang tunggal, pengorbanan milik kesayangan Abraham, hartanya yang paling berharga. Nah, ini dari pihak Abraham. Ya. Terus Abraham itu dinaikin levelnya, dituntut. Ketika dia sudah mempersembahkan segalanya, Allah membukakan, inilah janji bahwa dari benihmu, ya, dari benihmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Karena ketaatan Abraham, dan Allah bangga. Oleh karena ketaatan ini. Tapi nggak langsung loh, bertahap.
Nggak langsung begitu Abraham dipanggil, diminta semuanya, diminta anak kesayangannya. Nggak langsung begitu, bertahap, bertahap. Ya. Dan terus Allah meminta, Allah melihat ketaatan Abraham. Allah menguji, Allah melihat gitu ya. Dan Allah juga nggak jahat kan, itu hanya ujian. Ya kita sekarang tahu bahwa itu hanya ujian, tapi waktu itu Abraham nggak tahu kalau itu hanya ujian. Bayangin, tapi dia rela. Dia percaya kepada Allah, dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah itu, seberapa percaya kita kepada Allah, seberapa kita rela mempersembahkan segalanya buat Tuhan. Nah, dari pihak Allah, yang pertama, perjanjian antara Allah dan Abraham, Allah akan memberkati Abraham dan membuat Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, perjanjian itu diperjelas lagi, lebih spesifik lagi. Itu antara Allah dan Abraham serta keturunannya. Dan itu adalah perjanjian yang abadi. Ya. Yang ketiga, Allah hendak memberikan berkat kepada semua orang di bumi ini melalui seorang keturunan Abraham karena ketaatan Abraham. Oleh karena itulah Abraham layak disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena ketaatannya. Nah, dari kisah ini, apakah kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah? Harganya mahal. Harganya seluruh hidup kita. Harganya seluruh penyerahan diri kita. Dan menjadi anak-anak Abraham, pelajari, pahami, ikuti ketaatan Abraham. Ya. Pasti akan ada ujian-ujian. Pasti akan ada permasalahan-permasalahan. Kita melihat pergumulan Abraham. Apakah Abraham pernah berpikir? Pasti. Apakah Abraham pernah menimbang-nimbang? Apalagi misalnya Sarah. Mau kemana sih kita? Mau dibawa kemana sih anak itu? Gitu ya. Pasti dia ada pikiran-pikiran seperti itu. Seperti Tera yang tiba-tiba dengan pertimbangannya akhirnya dia berhenti. Tapi Abraham menang atas semuanya itu. Ya, menang atas semuanya itu dan dia dibuktikan lulus dari setiap ujian-ujian itu. Dan sekarang Allah tidak malu disebut Allah Abraham. Mari kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ana. Bagaimana teman-teman? Semua kita diberkati sekali ya dari pelajaran hari ini. Berhubung belum ada pertanyaan yang masuk, saya mau ngobrol dulu sama Kak Ana. Kak Ana, itu tadi kan Kak Ana bilang untuk mengenal Tuhan, tadi kan ada mengenalnya secara logika gitu ya, secara akal gitu Kak. Kemudian Tuhan tuh ngajak kita mengenal dia secara experience, melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu ya Kak. Nah ini saya sering dengar orang ngomong mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi dikaitkannya sama pengalaman-pengalaman goib kayak mimpi ketemu orang pakai jubah putih gitu Kak, selalu kayak gitu. Ini ada guide-nya nggak sih Kak? Maksudnya ada guide-nya. Bagaimana pengalaman pribadi dengan Tuhan itu ciri-cirinya apa mungkin, atau kaidahnya apa yang akhirnya bisa disebut orang ini mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu Kak. Tadi kan saya katakan ya bahwa bagaimana Allah itu memanggil Abraham itu tujuannya tuh cuma satu, untuk memperkenalkan dirinya dan Abraham mengenal dia dan bagaimana sih Allah yang benar itu bagaimana. Sebetulnya bisa aja kan ya Allah itu datang sama Abraham terus ngajarin gitu kan. Bram, gini loh, Allah yang benar tuh begini, 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 begini. Begitu kan, nggak usah repot ya. Dia harus pindah, harus ganti nama, harus berjalan jauh, rombongan lagi kan. Ya kan waktu itu kan pindahan juga nggak mudah kan. Kendaraan masih primitif dan lain sebagainya gitu kan. Terus dia apalagi dia harus menyerahkan anaknya naik ke Gunung Moria, bawa-bawa segala macem, anaknya harus Kenapa sih kalau Allah mau memperkenalkan dirinya udah ajarin aja kayak PA kayak begini kan ya. Ajarin aja nih, Abraham sini duduk sini, gua ajarin lo gitu kan. Kan Abraham Allah pernah kan mendatangi Yahweh pernah berteofani datang sama Abraham ketika dia mau menunggang balikan Sodom dan Gomora, terus kan ngobrol kan sama Abraham sambil Abraham suruh si Sarah, Sarah
tolong itu apa itu pelayan-pelayan suruh ambil satu sapi, suruh potong, bikin barbecue, terus saya mau ngobrol sama tamu saya di sini. Kan bisa. Terus ngobrol gitu ya. Bram, gini loh, Allah yang bener begini begini begini. Tapi nggak caranya begitu kan? Nggak caranya begitu gitu. Caranya adalah harus mengalami, harus melalui perjalanan, dan harus ada respon-respon yang Abraham lakukan di situ. Nah, kenapa? Karena kalau hanya di sini saja, dikasih tahu di sini aja, itu tidak merubah pribadinya Abraham. Nah, yang Allah inginkan adalah Abraham menjadi pribadi yang baru, mengenal Allah itu menjadi pribadi yang baru gitu. Nah, itulah yang namanya ginosko, menjadi satu. Ginosko ini sebetulnya idiom dipakai juga ya. Karena kan gini, bahasa Ibrani itu kan misalnya ya, kita baca kitab Ayub. Ketika si istrinya Ayub ini maki-maki si Ayub, kamu masih aja Tuhan, masih aja haleluya, haleluya. Kamu udah jadi miskin, kamu udah ancur-ancuran, anak kita udah mati semua, kamu udah borokan kayak begitu, kamu masih aja haleluya, haleluya. Mati aja loh. Nah, di situ kata-kata itu pakai kata berkat. Ya, jadi kutukilah Allahmu dan matilah kau gitu kan. Kata istrinya Ayub itu kan kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kutukilah Allahmu dan matilah kamu gitu kan. Itu kan mengutuki. Tetapi kalau kita lihat bahasa Ibraninya, kata-kata istri Ayub ini, berkatilah Allahmu dan matilah kamu. Ya, pakai kata apa? Berkat. Tapi kan nggak mungkin orang lagi marah-marah, Christine kan belajar sastra, itu namanya apa? Penghalusan itu namanya apa istilahnya? Eufemisme. Nah, eufemisme. Betul. Jadi seringkali karena saking kasarnya dan rasanya nggak pantas gitu, kok kata kutuk ini dikaitkan, disejajarkan dengan kata Allah gitu. Kutukilah Allahmu, itu terlalu kasar buat mereka. Bahkan kan mereka kalau mau menulis Yahweh aja itu kan mereka memegang kitab suci aja, mereka wudhu dulu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu budaya orang Ibrani. Jadi kayaknya terlalu kasar kalau kutuk ditulis kutuk Allahmu. Jadi mereka bilang ditulis berkatilah Allahmu dan matilah kamu. Gitu. Kita lihat konteksnya, ternyata itu artinya mengutuk. Nah, begitu juga kata yada ya, dalam bahasa Ibrani itu yada, dalam bahasa Yunani itu ginosko. Artinya adalah mengenal. Kata mengenal di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Eido dengan ginosko. Eido itu kenal, di sini kenal, tahu gitu ya, tahu. Nah, Allah itu maha tahu, semua ciptaan dia tahu. Eido, ya, maha mengetahui. Tetapi apakah Allah itu ginosko dengan setiap ciptaan, memiliki pengalaman? Saya kenal Kak Sony, tapi bukan hanya tahu di sini, tapi ada pengalaman pribadi. Nah, oleh karena itu di dalam bahasa Ibrani, ketika Adam bersetubuh dengan Hawa, itu dipakai kata yada, mengenal, mengalami. Mengenal dengan sangat dekat, menjadi satu. Nah, untuk menjadi satu, untuk memiliki pengalaman, bahkan menjadi satu sepikiran dan seperasaan, sejalan seirama, seperti suami istri, sejalan seirama, itu nggak bisa dengan teori-teori aja. Jadi harus dengan cara yang seperti itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Ayo, ikat perjanjian dengan aku. Seperti orang menikah kan, ikat perjanjian. Orang menikah juga kan ikat perjanjian. Dalam suka, dalam duka, dalam kaya, dalam miskin, dalam sehat, dalam sakit. Nah, kita ketika masuk dalam perjanjian dengan Allah, itu juga harusnya seperti itu. Ikatan perjanjian dengan Allah seperti itu. Jangan, aku ikat perjanjian dengan engkau Tuhan dalam suka, dalam ketika engkau memberkati aku. Ketika aku tidak diberkati, kita lupakan perjanjian kita. Dalam kaya, dalam miskin, dalam sehat, dalam sakit, itulah yang Ayub lakukan. Kamu perempuan gila, masa kita mau terima yang baik aja sih dari Tuhan? Gitu kan? Itu yang Ayub katakan, jawab Ayub kepada istrinya. Nah, ketika kita buat covenant pernikahan, kita kan seperti itu. Dan covenant itu juga lah yang kita ikat dengan Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita dalam masalah, kita tetap setia.
Harus ada pengalaman untuk membuktikan kesetiaan kita. Harus ada pengalaman, harus ada sesuatu yang bisa dibuktikan gitu. Bukan cuma diajarin, didudukan, pemuritan aja begitu kan, bukan. Nah, jadi harus ada pengalaman pribadi yang seperti itu yang akhirnya membentuk, mengubah pribadi ini menjadi karakter yang baru, menjadi satu dengan Allah, sepikiran dan seperasaan. Seperti orang menikah, sepakat kemana-mana sepakat gitu. Nah, tadi terkait pengalaman pertanyaan Christine, pengalaman pribadi itu seperti misalnya dikaitkan dengan hal-hal yang supranatural, itu misalnya mimpi ke, penglihatan ke. Oke, itu adalah saya tidak katakan itu bukan pengalaman. Saya tentu itu adalah sebuah pengalaman. Tetapi apakah itu membekas? Ya. Banyak orang yang sudah mengalami hal-hal yang supranatural gitu ya. Misalnya ya, mengalami hal yang ajaib misalnya. Dalam satu KKR di Jamah Tuhan berbahasa roh. Tapi apakah karakternya berubah setelah itu? Belum tentu. Harus ada perjuangan, harus ada pergumulan, ketaatan. Gitu? Nggak semudah itu. Ketika orang di Jamah Tuhan, rebah. Ketika orang di Jamah Tuhan, mendapatkan mimpi yang menggetarkan. Perlu ada respon tetap. Ada pergumulan setiap hari. Nah, jadi pengalaman supranatural itu tidak berdampak permanen. Tetapi keputusan kita setiap hari demi hari, ya itulah yang mengubahkan pribadi kita. Hari ini mengambil keputusan, besok mengambil keputusan lagi, besok mengambil. Karena itulah perjanjian dengan Abraham itu harus 3 tahap, nggak sekali jadi. Tahap Abraham taat, dibukakan lagi. Abraham taat, dibukakan lagi. Nggak sekali jadi ternyata. Nah, begitu juga dalam membentuk kita. Allah memperkenalkan diri kepada kita. Nggak sekali jadi. Pengalaman supranatural, KKR geblak, wah udah selesai. Berubah jadi pribadi yang baru, enggak. Ya. Nah, ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa hidup, kita pasti akan bilang bahwa ada jejak Tuhan di situ. Kan ada jejak Tuhan dalam peristiwa hidup kita. Ketika kita lihat lagi, oh iya ya, aku dulu mengalami ini. Tuhan tolong, ada jejak Tuhan di situ, ada jejak Tuhan di situ. Ya. Dan kalau kita terus ngikutin itu, kita akhirnya menemukan Tuhan secara utuh dalam hidup kita. Oke. Artinya pengalaman pribadi bersama Tuhan ini bukan sesuatu yang satu gede blar gitu ya Kak ya. Jadi pengalaman ini harus dialami setiap hari. Mungkin dari hal-hal yang kayaknya sepele, kayak aku harus gimana menghadapi mungkin masalah yang kayaknya buat orang lain kecil, tapi ketika kita konsultasinya sama Tuhan dan mengalami kayak diinspirasi jawaban, itu pengalaman pribadi bersama Tuhan ya Kak? Iya, jadi selalu temukan maksud Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Temukan maksud Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Kan sering kali gini, ketika kita menghadapi peristiwa hidup, terutama peristiwa-peristiwa yang kita anggap buruk gitu. Kita kan ingin Tuhan selesaiin dong. Kita misalnya menghadapi peristiwa, wah pekerjaan susah nih, ekonomi susah nih. Kita kan pengen Tuhan selesaikan dong ekonomiku. Tuhan selesaikan dong sakitku. Tuhan selesaikan dong masalah di pekerjaanku. Masalah rumah tanggaku, gitu kan. Kita kan pengennya kan seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah menemukan maksud Tuhan ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Ada masalah di kerjaan, misalnya. Oke, bagaimana misalnya kamu lebih rajin lagi? Misal, bagaimana misalnya ketika bermasalah dengan orang lain di pekerjaan, ada yang fitnah di kantor, bagaimana kamu belajar mengampuni? Bagaimana kamu merelakan sesuatu, segala sesuatu. Nggak ada yang kusisakan, nggak ada yang lebih berharga kecuali Tuhan. Misalnya gitu. Jadi kalau aku harus kehilangan apapun, ya udah nggak apa-apa. Asalkan aku nggak kehilangan Tuhan. Misalnya seperti itu. Jadi bukan hanya, ya udah tolong Tuhan selesai. Tapi kita nggak menemukan sesuatu yang mengubah kita. Nah, yang Tuhan inginkan adalah kita menemukan berkat kekal, mengubah karakter kita, mengubah pribadi kita, cara berpikir kita jadi lain. Kak, terima kasih. Jadi
pengalaman pribadi bersama Tuhan tuh yang benar adalah yang membuat kita jadi pribadi yang semakin seperti Kristus ya Kak ya. Ya, kan mengenal menjadi satu, ginosko mengalami, berkomitmen seperti ikatan pernikahan, ikatan perjanjian, covenant, dan akhirnya menjadi satu seirama dengan Tuhan. Ya, itu yang Abraham lakukan. Allah suruh begini begini, Allah suruh begitu begitu, korbanin anak begitu juga. Nah, ini ada yang tanya Kak Doni Siswanto. Di era modern ini sejauh mana perjanjian Allah itu bagi kita Kak? Apakah perjanjian Allah itu terjadi bagi setiap individu pengikutnya atau hanya orang-orang tertentu saja? Silakan Kak. Nah, ini kan tadi kan perjanjian itu Allah bukakan tuh kan 3 tahap. Berprogres kan, perjanjian Allah dengan Abraham itu berprogres. Satu, pertama adalah dengan pribadinya Abraham sendiri. Tapi kemudian setelah Abraham taat, Tuhan memperluas perjanjian itu. Ternyata bukan dengan pribadi Abraham saja, tapi pribadi Abraham dan keturunannya. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, ternyata keturunan ini mengacu kepada satu orang. Dari yang pertama, melalui kamu semua kaum di muka bumi mendapat berkat, itu ternyata lebih jelas lagi di perjanjian yang ketiga, melalui Yesus Kristus itulah keturunan Abraham, itu satu orang keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, jadi itulah perjanjian puncaknya gitu. Nah, di era modern ini gimana? Ya, kita harus memahami seperti yang Paulus pahami, bahwa melalui Yesus Kristus semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Dan itu adalah sesuatu yang inklusif, yang terbuka bagi semua orang. Ya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi semua orang. Nah, yang tanya sudah komentar Kak Gareth katanya, amin. Oke, berarti puas ya dengan jawabannya Kak Ana ya, Kak Doni ya. Berikutnya ada Kak Marta Dian yang mau tanya, silakan Kak. Kak Ana, saya mau tanyakan yang ini Kak, apa pasalnya yang Kejadian 16 ayat 1 mengenai Sarah saat menyodorkan, dalam tanda kutip ya, menyodorkan Hagar pada Abram. Saat itu Abram ya Kak, ditulisnya dia katakan. Nah, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak karena itu baiklah menjadi hambaku itu. Hambaku itu kan saya pernah tahu Hagar itu kan hadiah dari Firaun ya Kak ya. Kak Ana kan pernah cerita. Salah satunya ada penafsiran seperti itu. Penafsiran seperti itu ya Kak. Nah itu kan yang bikin saya agak tergelitik itu Abram sudah berangkat gitu loh Kak, sudah keluar dari zona nyamannya dia, sudah memenuhi panggilannya Tuhan. Tapi kok saat hal-hal remeh seperti itu kok dia menuruti gitu loh Kak. Apakah dia kurang percaya ataukah ya ada salah satu pertanyaan dalam hati saya dari dulu tuh kayak apa itu pengaruh kehendak bebasnya Abram ya. Nah, atau gimana Kak Ana mungkin pencerahannya. Terima kasih. Iya, jadi memang ada pergumulan-pergumulan, kita melihat real di sini kan, pergumulan-pergumulan Abraham gitu. Ya. Makanya tadi saya bilang, kenapa si Terah itu bisa berhenti? Pasti di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Terah itu sampai dia memutuskan berhenti. Nah, Abraham juga kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan, tapi keputusan yang dia ambil itu berbeda. Tadi misalnya Abraham harus mempersembahkan Ishak. Dia pasti ada pertanyaan-pertanyaan, atau misalnya Sarah menghalanginya, kamu mau kemana sama si Ishak gitu kan? Pasti ada di sini ada apa ya, pergumulan-pergumulan seperti itu gitu. Nah, tetapi keputusan yang salah yang diambil Sarah ini pun Tuhan bisa artinya memberikan jalan keluar gitu. Bukan itu Abraham, anakmu itu gitu ya. Nah, untuk dunia pada saat itu, dunia Timur Tengah kuno pada saat itu memang budaya seperti ini tuh biasa. Jadi kalau misalnya seorang budak dia ambil menjadi gundik dan punya anak, itu jadi anak yang sah. Makanya misalnya kita lihat Bilha dan Zilpa, budak-budaknya Yakub, itu punya anak-anaknya sama dengan anak-anaknya Lea dan Rahel. Dianggap sama kan anak-anak dari Zilpa dan Bilha itu. Nggak dibedakan. Jadi dianggap
sama anak kandungnya Yakub semua gitu. Itu yang terjadi. Nah, jadi ketika Sarah terus menerus dan selama sekian lama loh dari panggilan yang pertama itu dia umur 75 kan, sekian puluh tahun dia menantikan anak dan nggak datang-datang. Ya pasti ada on off seperti itu, ada keraguan, ada bagaimana orang dunia ini berpikir, wah iya benar juga ya budak ini bisa punya anak. Tapi kemudian Allah mengoreksi Abraham. Allah datang kepada Abraham dan kemudian dikatakan bukan anak itu yang jadi keturunanmu, tapi dari Sarah. Dan Sarah mendengar, ketawalah Sarah. Masa sih aku kan punya anak gitu kan? Nah itu, jadi kita lihat pergumulan Abraham ini memang real gitu, seperti kita juga. Dan bisa kita salah memahami maksud Tuhan. Abraham juga bisa salah ketika mengambil keputusan seperti itu. Bisa salah gitu. Tetapi Tuhan mengoreksi Abraham. Bukannya memukul atau gimana. Tetap Tuhan mengoreksi. Bukan itu maksudnya. Gitu. Bagaimana Kak Marta? Silakan. Artinya orang-orang yang terpanggil pun itu nggak selalu luput ya Kak ya, maksudnya dari kepleset itu ya Kak Ana ya. Iya kan tadi saya katakan kenapa sih Allah itu memanggil Abraham supaya Abraham kenal. Abraham kan belum kenal dan untuk menghapus konsep-konsep yang salah tentang Allah. Nah kita ini hidup di dunia yang seperti ini, kita seringkali terkontaminasi dengan cara berpikir dunia ini. Punya konsep yang salah. Petrus aja udah ikut Tuhan Yesus, pemuritan langsung sama Tuhan Yesus, masih punya konsep yang salah loh tentang Mesias. Ketika Yesus bilang supaya nggak kaget gitu kan, diperingatkan gitu, supaya murid-muridnya nggak kaget diperingatkan, tapi malah dimarahin, dikasih wejangan malah dimarahin. Gini loh ya, aku datang ini untuk menebus dosa dunia, jadi aku datang ini nanti akan disalib, akan mati. Caranya nebus dosa dunia itu aku harus mati. Jadi nanti aku pasti ditangkap sama orang-orang Farisi, ahli Taurat. Aku akan diadili, akan disesat, akan disalibkan. Langsung Petrus motong, nggak boleh ngomong gitu. Itu pamali. Kalau Petrus orang Sunda tuh mungkin bilang itu pamali. Kiranya Allah menjauhkan hari itu daripadamu. Ya kan? Konsepnya apa? Konsep dunia ini. Petrus punya konsep bahwa Mesias itu nggak akan mati, tapi jadi berjaya, jadi raja. Jadi kalau mati, bicara mati, wah sial ini. Nggak boleh ngomong mati-mati gitu. Nah itu kan Petrus dimuridkan langsung dengan Tuhan Yesus. Punya konsep yang salah. Dan Tuhan pengen konsep-konsep kita yang salah tentang dia itu dihapus melalui peristiwa-peristiwa hidup. Melalui pengalaman bersama dengan dia. Nggak bisa diajarin kayak gini gitu. Ya ini membantu, tapi kalau kita nggak mengalami sendiri, kayak Ayub ya. Ayub tuh bilang, dulu dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tapi kini aku mengalami sendiri. Di akhir penderitaannya, ketika dia mengakui, oh iya ya, Ayub kan sampai frustasi kan. Kalau aja aku nggak pernah dilahirkan. Kalau aja tidak pernah ada malam itu ketika seorang perempuan melahirkan bayi itu hidup. Seandainya aku lahir jadi bayi yang gugur aja. Langsung dikubur aja. Dia menangisi hari kelahirannya. Tapi kemudian Allah itu datang sama Ayub. Kamu mau bilang lu lebih pintar dari gua? Seolah-olah Allah tuh berbicara seperti itu sama Ayub. Ayub itu duduk dan menyesal. Aku tarik kembali kata-kataku. Maaf ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, aku tarik kembali kata-kataku. Enggak, aku enggak lebih pintar dari engkau. Engkau jauh lebih berhikmat. Allah itu tanya sama Ayub, kamu lebih pintar ya? Kamu mau ngajarin aku? Di mana kamu? Kamu di mana ketika aku meletakkan dasar dunia ini? Kamu di mana ketika aku membentuk Lewiatan? Di mana kamu? Gitu kan? Oh iya, aku salah. Ampuni aku. Dan setelah dia menyadari kesalahannya, dia bilang apa? Dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang aku mengalami sendiri. Nah, penderitaan itu membuat Ayub betul-betul mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengerti Tuhan. Gitu. Jadi harus melalui pengalaman. Terima kasih.
Baiklah, sepertinya ini ya. Kak Yang Ana, di YouTube saya silakan. Oh, silakan saya Kak. mau bertanya. Ini aku mau nanya, ini kesinambungan dari pertanyaannya eh, Christine tadi ya. Karena ya aku juga sering berhadapan dengan orang-orang yang kayaknya mereka ini sering mengalami pengalaman yang supernatural ya. Terutama ketika KKR ataupun ketika dalam ibadah, dalam worship. Itu selalunya ada orang yang suka bermanifestasi kalau mereka itu mengalami Tuhan begitu. Tetapi seperti yang Kak Anda bilang itu kan yang mengherankan saya itu kok kehidupan mereka itu kan tidak berubah. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana kita mau membantu atau apa sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka? Karena mungkin saja mereka masih punya konsep yang salah, mungkin ada yang perlu diajarin nggak sama mereka supaya eh it- eh, nggak tahu itu kan dosa juga ya kalau kita bilang jangan-jangan pengalaman supernaturalnya itu hanya dibuat-buat ya begitu ya. Jadi bagaimana ya kita mau mendekati dan membantu orang-orang yang seperti ini supaya fokusnya itu bukan kepada yang kelihatan pengalaman supernaturalnya tapi perubahannya itu kan gimana itu. Prinsip saya gini, pertama, apakah memang kita ditugaskan Tuhan untuk membantu mereka? Kedua, apa posisi kita di jemaat, di dalam jemaat itu? Kalau memang kita adalah seorang pemimpin, kita bisa mengoreksi pemahaman-pemahaman yang salah dengan pengajaran, dengan khotbah, tanpa bermaksud menyasar apa ya, memang mau nyindir satu orang tertentu gitu loh, nggak bermaksud begitu gitu ya. Ngerti ya maksud saya ya Bu Sabrina ya. Ya, caranya jangan apa ya kasar seperti itu. Jadi kita masukkan dalam khotbah mengalir begitu ya yang halus tapi dikasih pengajaran. Jadi kalau memang kita pemimpin jemaat, kita ajarin jemaat yang benar. Pelan-pelan dikikis konsep-konsep yang salah. Nah, kalau itu kita hanya sekadar sebatas teman. Terus kita mau mengoreksi, seringkali nanti jadi tersinggung gitu. Jadi, apakah kita memang diperintahkan Tuhan untuk mengoreksi dia? Nah, Tuhan punya cara kok untuk mendidik anak-anaknya. Dan seringkali kalau misalnya dia dididik tapi dia nggak ngerti-ngerti, seringkali akhirnya dijewer atau dipukul sama Tuhan pakai rotan. Dikasih tahu sama Tuhan nggak ngerti-ngerti. Dikasih taunya apa? Mungkin melalui khotbah, mungkin melalui ya khotbah di gereja gitu ya. Tapi dia nggak mau ngerti-ngerti, Tuhan bisa pukul dia. Seringkali memang manifestasi-manifestasi yang terjadi, terutama di gereja-gereja Pantekosta dan karismatik, tidak selalu itu adalah karya Roh Kudus, karena gereja Pentakosta ini penuh dengan luapan-luapan emosi. Seringkali itu adalah manifestasi jiwa gitu. Jadi tidak selalu itu karya Roh Kudus. Terus Kak Ana bagaimana kita membedakan yang manifestasi jiwa dengan Roh Kudus ya? Kalau orang dijamah Roh Kudus, seharusnya pada saat itu dia ada niat untuk berubah. Walaupun misalnya nanti pergumulan-pergumulannya tidak secepat itu gitu ya. Tapi pasti di situ dia ada niat yang kuat untuk berubah. Nah, kalau dia nggak ada niat untuk berubah atau apa, pasti itu hanya sekedar di jiwa saja. Kalau kita nonton film, kita denger lagu, kita bisa nangis. Kita datang di konser, vibe-nya itu lagi wah luar biasa, kita ke bawah. Itu namanya jiwa, permainan jiwa. Dan orang-orang Pentakosta ini kan sangat apa ya? Sangat ekspresif, sangat emosional dalam melakukan liturginya, peribadatannya. Nah, jadi bisa saja itu adalah jiwa yang keluar. Bukan manifestasi Roh Kudus. Saya tambahkan sedikit, Bu Sabrina. Kita belajar paket lengkap ya, Bu Sabrina. Kadang-kadang orang terpesona dengan kejadian sesaat ya. Hadirat Tuhan itu walaupun tanpa musik, walaupun tanpa segala sesuatu yang teatrikal, kalau saya katakan apa namanya meliputi lampu, meliputi
dry ice, kalau di Indonesia meliputi semua ya. Itu semua bisa, hanya dengan gitar sederhana. Saya masih ingat ya di fellowship kita punya drummer 2 ya. Drummer satunya pakai aqua, satunya pakai meja. Jadi itu pun orang yang tersentuh dengan Roh Kudus menarik sekali. Nah, seringkali kadang-kala ya terlalu banyak gimmick-gimmick ibadah hari Minggu itu ya, coba diamati. Rata-rata banyak lagu bukan lagu penyembahan, lagu minta, lagu permintaan. Sebenarnya saya mending pakai lagu-lagu zaman dulu seperti Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Itu sangat menyentuh sekali. Ya, jadi sekarang ini yang terjadi adalah penyembahan yang transaksional. Kenapa saya sebut transaksional? Kalau aku nyembah, ya, maka Tuhan akan memberkati aku. Kalau aku menyembah, maka Tuhan akan menjawab doaku. Ya, karena aku anak, ngaku-ngaku ya. Karena aku anak, maka aku berhak dapat jawaban. Karena aku anak, kamu harus lindungi aku. Nih, tukang tagih hutang sudah di depan rumah nih. Tuhan tolong aku, bela aku. Jadi seringkali seperti itu. Nah, Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu punya ketertiban. Saya ambil contoh ya. Orang-orang yang kalau ada yang sampai, ya saya nggak ngerti bahasa Malaysianya apa, tersusupi atau tercampur dengan emosi, dia jadi liar. Gak terkendali, dia teriak sendiri. Padahal saya seringkali kalau suasana sudah tidak terkendali, saya katakan, karunia Nabi tunduk pada Nabi. Harus. Tiba-tiba semua surut. Tiba-tiba ada satu yang teriak. Itu jiwa. Saya langsung amankan dia. Atau kalau nggak jiwa, kerasukan setan pasti. Nah, seringkali itu pengalaman pribadinya. Oh, yang hal-hal ini tidak terkendali. Nah, apalagi kalau ibadah dengan dipimpin oleh seseorang yang dianggap bapak rohani, yang dianggap orang punya kelebihan sesuatu. Jadi, kalau dia hadir, saya tidak menutup kemungkinan nih orang tersebut diurapi Tuhan. Tapi kadang-kala tercampur emosi, ya, karena pengen ketemu, karena pengen menyentuh. Kita dengar suaranya, kita lihat wajahnya di TV, sehingga ya belum bergerak ya, misalnya belum bergerak saja didoakan, ya sudah terjadi sesuatu. Makanya banyak hal ketika dicampur jadi tidak indah lagi. Kalau indah itu di kamar sendiri, saya termasuk yang nggak bisa main musik. Ya Kak Ana bisa main musik, saya nggak bisa main musik. Tetapi keindahannya bisa dilihat di situ. Karena ya di kamar saya diam saja. Saya kadang-kala di mobil pun saya nikmati hadirat Tuhan. Ya, jadi kalau istilahnya, kalau yang paling benar tadi sudah disampaikan ke Ana, ya parameternya adalah kehidupan itu. Ada Roh Kudus dengan manifestasinya, Roh Kudus, habitatnya kudus, orang itu harus kudus. Roh kebenaran, orang itu harus hidup dalam kebenaran. Bicaranya benar, tingkah lakunya benar, memperlakukan orang lain benar. Jadinya, ya saya dapat berita dari teman saya yang melayani seorang yang terkenal dengan, saya nggak ngomong karunianya apa di Indonesia, orang luar biasa datang, ya ternyata dia cerita, bro, dia nidurin jemaat saya, ya laki ini orang, dia nidurin jemaat saya, wah kaget saya, nggak bener dia nidurin jemaat saya. Nah, karunia itu tidak mempesona Tuhan. Mungkin mempesona jemaat, tetapi tidak mempesona Tuhan. Karunia juga tidak melambangkan perkenanan Tuhan. Sama sekali. Karunia itu Tuhan yang beri. Saya ambil contoh gini ya. Ada satu ibu-ibu di pelayanan di Surabaya. Saya lihat sendiri dia bawa uang cash sekitar 100 jutaan. Dibagi 50 ribuan. Ketika dia jalan kemari, karena dia pelayanan di orang miskin, dia setiap ketemu orang dikasih 50 ribu. Dikasih 50 ribu. Orang tersebut nggak bisa bangga dong sama ibu ini. Aku dapat 50 ribu. Dia yang kasih. Dia memberi uang 50 ribu tuh suka-sukanya dia. Ya, ini beda. Tapi kalau perkenanan, itu beda lagi. Kalau perkenanan,
Dia harus melakukan sesuatu. Makanya saya ngajar mengenai Immanuel, mungkin agak mundur sedikit. Kalau saya lebih senang pakai kata Tuhan sertai ya. Kalau Tuhan sertai di Alkitab ada Immanuel itu kepada orang yang berhak menerima. Ya, jadi jangan berkata Immanuel ya, Iman mau terbang Immanuel ya, di jalan Immanuel ya, enggak. Tapi orang tersebut layak disertai Tuhan enggak? Layak Tuhan ada di sampingnya di perjalanan enggak? Kadang-kala hidupnya kelihatan benar, tapi the way of thinkingnya, the way dia feel, itu bermasalah. Ranah Roh Kudus atau area Roh Kudus, itu area yang paling banyak dimanipulasi. Makanya skandal itu banyak di gereja karismatik dan Pentakosta. Perpecahan gereja banyak terjadi di Pentakosta dan karismatik. Ya, masalah uang itu di gereja karismatik. Ya, jadi itu saja Bu Sabrina. Ya, Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Dan untuk mungkin Kak Ana ada closing statement. Orang-orang yang mau masuk dalam ikatan covenant, ikatan komitmen dengan Tuhan, itu harus setia. Baik dalam suka maupun duka, dalam kaya, dalam miskin, dalam sehat, dalam sakit, tidak melepaskan dari kesetiaan kepada Tuhan. Ya, sampai Tuhan itu melihat karyanya dalam hidup kita sudah terbentuk, Dia akan mengangkat kita, mempercayai kita. Jadi ketika kita sudah dibentuk menjadi pribadi yang Tuhan mau, maka berkat Tuhan itu tercurah. Ya, berkat Tuhan itu apa? Berkat kekal, keselamatan kekal itu. Kita menjadi pribadi yang baru, yang layak dipercaya oleh Tuhan. Ya, saya kira itu.